Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke Pak. Bapak lihat hari ini meja sudah kursi terisi penuh. Berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa memulai pelajaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan mad lazim dan mad arif sukun. Kemarin kalian di pertemuan kemarin sudah mempelajari tentang mad iwad. Mad iwad. Masih ingat tentang hukum mad iwad? Coba Mas, mad iwad itu apa? Iya, 100 masih ingat. Alhamdulillah pelajaran kemarin ternyata masih ingat. Mudah-mudahan pelajaran yang telah kalian pelajari kemarin bisa diingat terus dan nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Oke, sebelum pelajaran kayaknya biar kita semangat, tepuk 1. Tuh, yang apa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kalian sudah siap belajar? Siapkan segala sesuatunya untuk materi pada pagi hari ini, yaitu hukum bacaan mad lazim dan mad arif lisukun. Sebelum pembelajaran perlu kalian lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad lazim dan mad arif lisukun. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh hukum bacaan mad lazim dan mad arif lisukun. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan contoh hukum bacaan mad lazim dan mad arif lisukun dalam surat Al-Quraisy dan surat Al-Ma'un. Ya, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian bisa melakukan 3 hal ini: menjelaskan, menunjukkan contoh, dan mempraktikkan dalam surat Al-Quraisy dan Al-Ma'un. Bisa melihat? Kalian coba lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar anak. Ya, di depannya ada gambar apa? Di depan anak itu apa? Al-Quran. Satunya laki-laki, satunya perempuan. Ada Al-Quran, siap mengaji. Silakan kalian dengarkan dan lihat, simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين
kalian lihat dan mendengarkan tentang pembacaan surat Al-Ma'un. Oke? Sekarang coba kalian buka buku kalian yang sudah kalian persiapkan. Sudah kalian persiapkan bukunya, yaitu bukalah surat Al-Quraish dan Al-Ma'un. Sudah dibuka? Oke. Kalian sudah membuka surat Al-Quraish dan surat Al-Ma'un. Selanjutnya tugas kalian hari ini, kalian kemarin sudah disampaikan terkait dengan kisi-kisi sedikit penjelasan tentang surat tentang mad layyin dan mad arif sukun. Nah, sekarang tugas kalian nanti mencatat surat Al-Quraish, kemudian Al-Ma'un, dan satunya An-Nasr. Ya, satunya An-Nasr karena di sini ada 3 kelompok. Untuk kelompoknya Bapak namai nama sahabat. Yang pertama kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, dan kelompok Utsman. Ada tiga kelompok. Untuk kelompok Abu Bakar mencatat surat An-Nasr. Kelompok Umar mencatat surat Al-Ma'un, dan kelompok Utsman mencatat surat Al-Quraish. Kemudian silakan kalian cari hukum mad layyin dan mad arif sukun, juga pengertiannya, kemudian nanti didemonstrasikan. Waktu kalian untuk mencatat surat Al-Quraish dan Al-Ma'un adalah 5 menit. Juga untuk mendiskusikan apa itu mad layyin, apa itu mad arif sukun. Silakan bisa dimulai. Jeda Pak. Satunya mencatat. Lengkap dengan harokat, ya. Lengkap dengan harokat, yang lain diskusi terkait dengan pengertian. Kamu juga video Kak. Oh, pilih nanti sekiranya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, untuk selanjutnya silakan maju untuk mendemonstrasikan tugas kelompok yang tadi kalian kerjakan. Untuk yang pertama, kelompok Umar. Silakan untuk perwakilan dari kelompok Umar untuk maju. Ya, silakan dibaca hasilnya. Pengertian dari mad lin dan mad alif sukun. Mad alif sukun ialah mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mad lin ialah fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca wakaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh: khaufun, khauf, ilaihi, ilaihi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Umar. Kemudian tugas yang kedua untuk menentukan hukum bacaan mad lin ataupun
mad alif disukun pada surat Al-Ma'un? Hukum yang ada di dalam surat Al-Ma'un adalah mad alif disukun. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Umar. Selanjutnya kelompok Usman. Bagian mad adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh: maupun mau ilaihi mad alif disukun setiap mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh: Abu. Tepuk tangan untuk kelompok Usman. Yang terakhir kelompok Abu Bakar. Silakan maju. Ialah fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mad alif disukun ialah mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh: umina, kuliyatina, khaufun, khauf, ilaihi. Selanjutnya pada surat An-Nasyr terdapat hukum bacaan apa? An-Nasyr. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Adakah hukum bacaan mad lin dan mad alif disukun? Di surat An-Nasa tidak ada hukum mad lin dan mad alif disukun, adanya mad iwad. Mad iwad terdapat di ayat 2 dan 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Dari hasil yang kalian kerjakan, walaupun baru menyampaikan kisi-kisi kemarin, ternyata sudah bisa mengerjakan, yaitu pengertian dari mad lin dan mad alif disukun. Kita bahas untuk mad lin, yaitu hukum bacaan mad lin adalah apabila ada huruf mad. Huruf mad yaitu waw, kemudian ya ataupun fathah dalam satu kalimat. Apabila ada huruf mad yaitu huruf waw sukun, ya sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah dalam satu kalimat. Contohnya khaufun, khauf, kemudian ilaihi, Quraisy. Itu contohnya. Sedangkan untuk mad alif disukun, yaitu hukum bacaan mad alif disukun adalah apabila ada hukum mad tabi'i, ada mad tabi'i atau mad lin dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti. Ketika ada mad tabi'i dibaca waqaf. Panjangnya berapa? 3 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Sabun. Makanya tadi kalau Bapak lihat, Bapak dengarkan, kalian bacanya belum sesuai, walaupun bisa menentukan ya karena materinya belum sampai. Jadi bacanya panjangnya benar-benar panjang. Kemudian tadi juga sama. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, ya Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Quraisy. Ilafi ini ada sudah iwas. Soif. Oke. Kemudian untuk mad alif disukun tadi sudah betul. Pada surat Al-Ma'un, pertama pada surat Al-Ma'un kita bahas tentang mad lin dan mad alif disukun. Pada surat Al-Ma'un terdapat hanya hukum bacaan mad alif disukun. Ada tidak hukum bacaan mad lin? Tidak ada. Mad alif disukun pada ayat yang berapa? 1. Ada mad tabi'i, kemudian dibaca waqaf. Yatim,
bacaan mad arid sukun? Arid sukun ada tidak? Mana? Ada tidak? Tidak ada, adanya hukum madlin, yaitu tadi pada yang berapa Mbak? Usman ya, ayat 1 yaitu pada lafal Quraisy. Ya betul tadi Bapak Usman. Kemudian pada ayat yang kedua Soib pada ayat ketiga Mbak Bait dan terakhir Oke, ternyata di dalam dua surat ini, surat Al-Ma'un dan surat Al-Quraisy, dari masing-masing surat hanya ada satu hukum bacaan, yaitu hukum bacaan mad lin dan hukum bacaan mad arid li sukun. Mad lin terdapat pada surat Al-Quraisy, sedangkan mad arid li sukun terdapat pada surat Al-Ma'un. Ya. Untuk pembelajaran hari ini berarti sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham dan tugas kalian nanti di rumah, kalian mengerjakan, mencari hukum bacaan surat Al-Ma'un, hukum bacaan mad arid sukun dan mad lin, juga mad iwad, 3 hukum mad pada surat An-Naba. Ya, pada surat An-Naba kalian nanti cari, kemudian presentasikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua, sehingga ketika kalian membaca sesuai dengan hukum tajwid, mad yang kita baca mad, yang bukan mad yang kita tinggalkan. Dalam artian jangan dibaca mad sesuai dengan hukum tajwid, karena membaca Al-Quran dengan hukum tajwid akan mendapatkan pahala 1 huruf. Kita membaca Al-Quran benar mendapatkan pahala berapa? 10. 1 huruf salah dalam membaca Al-Quran kita akan mendapatkan dosa. Berapa dosanya? 1. Mudah-mudahan yang kita baca lebih banyak benarnya daripada salahnya. Terima kasih. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.